sebentar. Aduh. Oh. Kenapa sih, Pak? Ini, aduh. Tadi Papa lupa ganti celana dalam. Maaf, Pak. Aduh. Aduh. Tahan ya. Aduh. Tahan. Nama gue Raditya Dika. Dan tiap kali orang nanya sama gue, kenapa gue nyebut diri gue sendiri dengan sebutan kambing jantan, pasti gue ceritain tentang hari kelahiran gue ini. Sepertinya jawaban bohongan itu cukup bisa membuat mereka puas. Atau paling nggak kebingungan. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, bokap gue gak pernah lupa ganti celana dalam. Gue pengen punya diary. Semua orang terkenal punya diary. Che Guevara, Anne Frank, Paris Hilton, semua punya diary. Makanya gue melihara blog. Beneran gak tahu blog itu apa? Blog itu kayak diary, tapi di internet. Ingat, bukan diare di internet loh. Ini gue lagi nulis diary. Nah, ini gue lagi diare. Dalam blog kita bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya pas gue lagi digodain om-om homo di bioskop. Homo banget ya. Ada cerita lain, jerawat gue sembuh karena kain ajaib milik nyokap. Setelah gue sadarin ternyata itu adalah kolor bekas bokap. Kata bokap, cewek itu dulu lahir dengan 1 tulang rusuk. Laki-laki punya 2. Lalu laki-laki ngasih tulang rusuknya ke wanita. Wanita mulai minta lebih. Kayak minta waktu luang dan terus menerus dibilang kurus. Dulu gue yakin banget kalau tulang rusuk gue pasti buat Inu. Pegangan tangan itu bisa hamil kau. Tunggu. Kalau aku hamil, itu nanti anaknya siapa? Aku kalau hamil itu anaknya siapa? Nanti aku hamil. Enggak, Ina enggak hamil. Tapi papanya yang punya rencana lain. Ngajak Ina pindah ke Hong Kong. Gue janji gue bakal terus ingat sama Ina. Gak bakal ngelupain dia. Perkenalkan teman baru kalian, namanya Lia. Selamat pagi teman-teman, nama saya Lia. Halo Lia. Waktu itu mati 1, tumbuh 1000. Gue punya banyak cita-cita. Salah satunya jadi pemain tenis nomor 1 di dunia. Yang ada gue malah hampir buta. Di saat ini gue punya cita-cita lain. Pengen jadi detektif. Karena bokap juga pernah bilang kalau menilai wanita itu harus teliti. Dalam hati seorang wanita penuh dengan kerahasiaan. Misalnya dia pesolek, berarti dia suka dipuji cantik. Kalau dia suka membaca, coba puji dia pintar. Dan kalau nggak berhasil, kembali lagi ke plan A. Bunga, bukain pintu, dan surat cinta. Cuma mau ngasih kamu ini.
Masuk SMA gue punya mimpi baru. Jadi pemain band. Sayangnya cuman jari-jari gue yang tahu nada. Mulut gue cuma bisa makan. Beda sama dia. Gue manggil dia Kebo karena dia manggil gue Kambing. Pasangan yang serasi. Entah kalau kita kawin anaknya jadi apaan. Semacam tapir mandul dengan badan landak mungkin. Bo, ayo dong. Era. Gue ke toilet dulu ya. Udah lihat kan? Aku tuh cuma bisa nyanyi bagus kalau iseng-iseng doang, Bing. Kamu pasti nyesel kan? Enggak. Suara kamu tuh bagus tau. Ya paling nggak mendingan lah. Dibanding siapa tuh yang di pesta keluarga kamu tuh yang kalau nyanyi kayak kucing minta kawin itu, yang kayak gini nih, yang meong 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 gong, meong 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 meng meong meng meong meong. Itu nenek aku tahu. Berarti bakat kamu dari kakek kamu kali. Aku kasih tau kamu ya. Cita-cita aku tuh pengen jadi seniman yang serius. Yang gak enteng-enteng aja. Aku pengen total. Tapi ketotalan itu gak akan bisa aku dapat. Kalau studio kita aja gak pernah rapi. Sepatu di mana-mana, tas gelimpangan, Adri aja rambutnya gak pernah disisir, iya kan? Kita ini musisi. Kayaknya aku mesti kayak gitu ya biar kamu diem. Berantem lagi. Ketika hati ini tetapkan pilihan, adakah kuasa diri untuk coba abaikan? Selalu ku katakan engkaulah yang terjaga dalam setiap langkah. Kau tuntun mimpiku meski waktu datang dan berlalu. Kau takkan lekang dan terganti selamanya. Selamanya. Kebo adalah cinta Brontosaurus gue. Itu lebih dari cinta monyet.
lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih gede. Membuat gue jadi begitu fokus sama masa depan. Gue jadi tahu apa yang gue mau. Apa sih kira-kira rencanamu sekarang ini? Kecuali bagian yang ini. Nah, gimana kalau kamu belajar finance? Ya, kayak mama gini. Dik, kalau kamu mau belajar finance, yang paling bagus itu di Australia. Nah, kalau kedokteran, nggak usah jauh-jauh ke Australia. Di UI juga bagus. Khususnya kandungan. Pasiennya semua wanita. Menarik kan? Oke, kalau begitu kita voting. Dar, kamu kentut. Kamu pup. Keluar, mah. Sati. Sat, Tani. Nah, itu betapa pentingnya ganti celana dalam setiap hari. Ya si papa. Oke, mana. Berdasarkan hasil voting kita, diputuskan Dika akan belajar finance di Australia. Berhubung keluarga kita ini keluarga demokratis, Dika berhak untuk memilih kampus yang mana saja. Terserah kamu, Dik. Oke? Gue pakai buat manggung. Kamu marah ya? Kalau nggak marah kenapa pergi? Kamu tuh kayak orang yang udah nggak pakai celana, terus jongkok di tengah sawah, tapi bilang, "Nggak, saya nggak mau boker kok." Kan jadinya nggak matching banget. Aku mau pulang. Ya udah, aku yang nganterin. Nggak usah lah. Aku nggak bisa LDR. LDR. Kenapa mesti di Adelaide sih, Nyet? Namanya bagus. Adelaide. Dalam banget. Alasan yang bagus buat ninggalin teman, pacar, band lo di sini. Tapi lo tenang aja. Pas lo nanti lulus, gue doain lo dapat kerja di tempat yang namanya Berak Kotok Tagrak. Emang wajar ya kalau ke bos sampai marah gitu?
Ada satu yang gue gak ngerti sih. LDR itu apa ya? Prosesnya sih tidak sakit. Cuma pemotongan sedikit saja. Long dick reduction, LDR. Padahal masalahnya bukan kependekan tapi kepanjangan. Ada-ada aja. Padahal yang paling penting harus sering-sering ganti celana dalam. Aku gak punya keinginan sedikit pun buat ngenekin si Tatat. Emang problemnya apa sih? Problemnya ya Australia. Aku nggak bisa LDR. Long distance relationship. Hubungan jarak jauh, Bing. Yang harus kita jalanin kalau kamu jadi pergi ke Australia. Ini Bing yang aku nggak bisa. Seandainya kamu nggak harus pergi, Ambing. Tapi sekarang waktu kita tinggal 300 jam 41 menit. Paling nggak kamu selamat ya, Tat. Kambing itu makan rumput, bukan uang. Memang yang beli gitar gue apalagi kalau bukan uang. Komputer gue, biaya pacaran, koneksi internet, semuanya pakai uang. Gue gak benci uang. Siapa juga yang gak pengen uang? Dan orang tua gue pasti tahu apa yang paling baik buat gue. Allah dipang, Nora punya Allah rudeng, po. Allah dipang, Nora punya Allah rudeng, po. Edgar. Belum mau masuk. Belum, nungguin kebo. Belum juga datang dia. Belum. Mana si Edgar sih? Itu dia. Kamu kemana aja sih? Iya, aku tahu aku telat. Aku telat karena aku mikirin bakalan gak ada kamu di sini dalam waktu yang lama, Bing. Tapi sekarang udah dong. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Kita jangan berantem ya.
Pemirsa, sejatinya nenek moyang bangsa Australia adalah tahanan, narapidana, dan preman dari Inggris. Dan mereka diasingkan ke sini. Kambing guling, 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 kambing guling. Aku bangun kepagian nih, terus mikirin kamu. Aku kangen banget sama kamu. Aku kangen suap-suapan coki-coki lagi tau. Tolong ya Nak Dika, mikirin anak saya itu kalau anaknya sudah bangun. Japan. Kayaknya dia galak ya. Iya, kita kayak diajar sama mantan tentara gini. Hi, my name. Serem abis. Silence! Now is not the time to ask questions. If I don't see a name board on your desk in 30 counts, I will cut 1 point from your grade for every extra count. And 3, 2, 1. You. Hiriantu. No. Haryanto. I like Ajinomoto. No. Harimoto. Harimoto, what do you plan to major in at university? I will study robotic, ma'am. Riditya? You can call me with my second name. It's Dika. Nika. It's Dika. Dick A. Where's Dick B then? Oh, dickhead. Silence! So, Nika, what do you plan to major in? I will study finance. Finance? I don't see it in you. So, Takuji, right? Yes.
So you are from Japan? Yes, I'm from Japan. So you know karate? Then? Just a little bit. Yes. So have you punched people with blood? Not really. Have you punched people with blood? I think... what is Miyabi? No, just don't mind him. And it's Minggu, right? Yeah. Minggu, it's like a day in Indonesia. It's like a Sunday ya, Har ya? Sunday in Indonesia, Minggu. It's Mingyu, like you don't feel the G. Oh, you know? Yes, I know several languages. Korea is one. 나 한국말 조금 알아요. 진짜? 진짜요. 누구 그렇게 와주셔? 나 한국 사람 친구. Cari pacar, Har. Enggak, pacarku udah ada di Kanada. Jauh. LDR juga dong? Long distance reduction maksudmu? Long distance relationship. Oh, ya tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya kalau aku LDR mahal deh, Dik. Aku nggak kuat, Dik. Ya LDR emang mahal. Coba, belum bayar internetnya, belum bayar teleponnya, belum lagi kalau berantem, terus harus mandi di bawah shower pakai air panas. Belum lagi kalau nangisnya sambil sampoan ya, Dik. Samponya juga harus beli kan ya, Dik. Iya ya, mahal ya. Excuse me. Hello. Hi. Do you have any calling card? Yeah, sure. I do, sir. This red one and this blue one. Very, very good. Very, very clear. And $10, you get 60 minutes. Yes. Do you have any cukuran? I mean calling card with less dollar more talk time. People come in Lucky 7 for quality, not quantity. In here, I sell quality. If you want cheap cut, you go to Chinatown. And if you want quantity, you come to me. I open 24 hours. $10 for 5 hours. Yes, yes. Cengli. $10 for 5 hours. Yeah, I cengli you. Yeah. Yes. Thank you. Ternyata nggak gampang ya, Dik. Iya. Baru juga nyari cara lebih murah buat dapetin. Enggak. Nggak bisa gini, Han. Masa cinta kalah sama pulsa? Tapi mesti gimana lagi, Dik? Komitmen apa yang kita mesti bikin lagi? Masa kita harus tato tulisannya I love Tini? Dik, kalau ditato itu sakit ya, Dik? Terus harus mabuk dulu ya, Dik? Enggak. Lebih dari tato, lebih dari mabuk. Kita harus bikin janji, Han. Janji, Dik. Janji LDR. Janji LDR. Saya, Haryanto, dan Dika dengan ini berjanji. Saya, Haryanto, dan Dika dengan ini berjanji. Satu. Menjalankan long distance relationship dengan pacar-pacar kami. Menjalankan long distance relationship dengan pacar-pacar kami. Ya. Dan dua. akan menjaga komunikasi yang berkesinambungan dan akan menjaga komunikasi yang berkesinambungan. Dan tiga, untuk bertemu lagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Janji LDR kita. Press 1 for English. Tekan 2 untuk bahasa Indonesia. Silahkan masukkan nomor yang Anda tuju, diawali dengan kode negara dan kota. Anda memiliki 1 jam, 11 menit, dan 20 detik dalam panggilan ini.
Halo? Halo, siapa nih? Ini aku. Kemana aja sih? Nggak tahu apa aku nungguin teleponnya. Kemana sih kok nggak ngabarin? Baru ngabarin sekarang. Bing? Halo? Kayaknya udah lama banget ya nggak denger suara kamu. Rasanya kayak bener-bener ada kamu di sini. Halo? 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 Kebo? Halo? Halo, Bing? Bing, iya aku di sini. Sambungan agak jelek ya? Iya. Dari tadi juga susah banget nyambungnya. Bing. Aku keterima dong. Keterima? Iya, di UI. Sastra Cina. Keren ya? Apa? Kamu mau ke Cina? Sastra Cina. Bing, itu suara apaan? Kamu kesetrum ya? Bing, halo? Bing. Itu ciuman dari aku. Selamat ya. Makasih. Bing, di sana ada bulan nggak? Ini ada, aku lagi ngeliat. Aku juga lagi ngeliat. Lucu ya? Gimana jauhnya kita? Kepisah dua benua kayak gini. Tapi kita masih bisa ngeliat benda yang sama. Tapi jadi ngerasa deket deh. Apaan? Kita bisa ngeliat bulan yang sama. Aku jadi ngerasa deket. Tuh yang kayak gini-gini tuh ganggu banget deh. Aku sebel. Iya. Aku kesepian tahu nggak ada kamu. Aku juga kesepian. Ni hao ma. Wah, ini dong sayang. Wah, ini. This is your chance to tell me what it is that you really want to do with your lives. Now, as far as the essay goes, it might only be a minor essay and worth 10% of the grade, but it is 100 marks in total, partly the essay, partly the oral presentation. So that's 30 marks. Stop! Kenapa sih? Semua harus ngomong pakai bahasa Inggris? Inggris. Orang India ngomong pakai bahasa Inggris. Nih, orang Kediri nih ngomong pakai bahasa Inggris. Orang Inggris ngomong pakai bahasa Inggris. Ya itu emang bener sih ya. Oke, daripada capek ngeliatin subtitle terus, mulai saat ini semua orang, termasuk bule itu, ngomong pakai bahasa Indonesia. Merdeka. Jadi, di kelas ini semuanya harus bikin esai yang sangat penting. Kalau tidak, kalian harus jalan kayang keliling lapangan bola. Apanya yang relationship? Ini sih sama aja kayak ngejomblo. Dan sejauh mata memandang, selalu ngeliat orang pacaran. Bedanya kalau jomblo bisa cari cewek. Kalau LDR harus setia sama mailbox.
Bawa kartu teleponnya kayaknya. Quality. Di tengah segala penderitaan yang bertubi-tubi, dari bil telepon sampai 8 cara masak alternatif mie instan, Haryanto mencetuskan teori yang luar biasa. Substitusi. Kayak selingkuh gitu dong, Har. Ora, substitusi itu bukan dengan perempuan beneran. Seperti aku sama bonekaku. Boneka? Iya. Itu adalah substitusi pacarku di Kanada. Nanti kalau aku udah jago robotik, aku bikin dia bisa bicara, bisa bergerak, lebih-lebih dia bisa nonton sama aku. Ada apa dengan cinta? Cukup kreatif. Mungkin lo pas masih kecil pernah jatuh dan otak lo kegeser dikit kali ya. Tapi cukup kreatif. Har, kamu adalah orang idiot paling jenius yang pernah aku temuin. Sayang Oto. Iya, kamu udah selesai. Itu si Minggu sama Takuchi lagi di library, lagi pada ngopi tugas. Kamu gak ikutan. Tinggal ganti aja akunnya. Besok ya? Iya. Boleh lihat nggak, Tok? Sekalian. Aku mau presentasiin ke kamu, biar aku bisa latihan. Kalau ini made in Kediri, buatan sendiri Ki. Walaupun agak besar, tapi bisa berguna. Bingung sendiri. Oke. Belum on. Ikune. Baik. Dia dapat mengerjakan pekerjaan rumah Anda dikala Anda bisa meninggalkannya ke sekolah, ke kampus, ataupun sedang makan. Dia tidak menggunakan listrik dan juga dia bisa menggunakan baterai. Walaupun begitu, pekerjaan rumah Anda semuanya terselesaikan, termasuk baju yang disetrika, semuanya rapi. Contohnya seperti ini.
uang lagi. Cinta gue sama Kebo sekarang juga bisa hidup karena ada uang buat nelpon. Gak ada uang, gak ada kartu telepon, gak ada Kebo. Akhirnya malam itu gue memutuskan untuk kerjain tugas. Presentasi esai uang. Setiap hari penuh dengan uang. Buka mata pagi hari yang terpikir adalah berapa uang yang harus saya beri, keluarkan, curi. Saya jadi ingat sebuah kisah sendu tentang uang, tentang Bujang dan kakaknya Bumi. Orang tua mereka meninggal dunia, meninggalkan warisan triliunan rupiah. Lalu, ketika Bumi sedang menyiram tanaman sore-sore, Bujang menabraknya dari belakang dan menutup bolongan hidungnya dengan 2 jari. Lalu Bumi mati kehabisan nafas. Tahu kata-kata terakhir Bujang setelah membunuh Bumi? Dia bilang, dengan tangan masih di bolongan hidung, dia bilang, "Maaf Bang, saya ingin memiliki semuanya. Dan maaf Bang, saya tidak sempat cuci tangan." Ini beneran terjadi? Dunia memang kejam. Nika, Ibu punya pertanyaan. Tulisan kamu barusan itu apa? Esai saya, Bu. Esai? Kamu bercanda. Iya. Ini memang esai saya. Itu cuma cerita pendek. Cerpen. Bukan esai tentang finance. Mula hari ini, setiap hari, sampai kamu mengumpulkan nilai kamu dipotong setnya. Tapi itu cerita yang bagus. Mungkin tepatnya di majalah sekolah, bukan di kelas ini. Seandainya aja gue lebih milih jadi dokter kandungan. Ya Resti ya. Sorry. Halo. Di, kok kamu gak pernah telepon Mama? Iya, Ma. Ya, biasalah. Lagi berusaha memahami pelajaran sulit.
dengan bahasa yang hampir aku nggak ngerti. Belajar sih belajar, tapi harus tetap ingat orang tua dong. Kamu katanya liburan. Ya minggu depan kayaknya ada libur sebulan gitu sih, Ma. Kamu mau pulang? Ya pengen lah. Udah kangen juga sih. Sama panasnya Jakarta. Kangen ayam bakar. Diteriakin motor pas lagi naik mobil. Tapi beliin oleh-oleh buat Mama ya. Mama mau sepatu hitam. Dicatat dong sayang. Ketutup ya sayang. Jangan sendal. Ukuran 38. Oh ya, sama celana dalam buat papamu. Jangan yang kayak Bu Joko loh. Yang pakai sepatu suka ada paku-pakunya. Ya oke. Celana dalam nggak pakai paku ya. Terus parfum Jello. Ma. Kalau Mama lagi ngomong, jangan dipotong dong. Iya tahu. Tapi Mama bakal ngirim uang tambahan gak sih buat pesanan Mama? Emang kamu nggak ada uangnya? Kan baru 2 minggu yang lalu Mama kirimin kamu uang. Ada sih. Tapi kayaknya nggak bakal cukup deh, Ma. Buat pesawat sama semua itu. Ya udah. Nanti Mama kirim 800 buat pesanan-pesanan Mama. Buat pesawat juga kayaknya nggak bakal cukup deh, Ma. Kecuali kalau Mama pengen aku pulang pegangan di roda, terus pulang-pulang tangannya buntung. Emang duit kamu itu sebenarnya tinggal berapa sih, Dik? 300. Apa? $300? Makanya kalau pacaran itu jangan cari yang jauh-jauh. Mama baru Gua pulang membawa nilai kuliah finance gua yang penuh dengan kebangkrutan. Pokoknya mampus. Mama nggak ngerti kamu, Dik. Mama nyesel. Kenapa selama 18 tahun kamu di rumah ini? Mama nggak pernah nyadar bahwa ternyata anak Mama ini nggak punya tanggung jawab. Sekolah kamu itu mahal, Dika. Malah main-main. Kamu nggak ngerti sih ya arti uang. Terus mau kuliah di finance lagi. Yang jadi pilot juga nggak ada yang bisa langsung terbang dari pohon. Pokoknya, mulai sekarang Mama nggak mau tahu. Mama akan kurangin uang bulanan kamu. Eksklusif cuma untuk sewa apartemen dan uang sekolah kamu. Urusan makan, jajan, telepon pacar, silahkan kamu pikirin sendiri. Tapi kan nggak bisa gitu juga kalau misalnya... Mama pikir sebaiknya kamu putus saja lah. Mama nggak punya budget untuk nutupin biaya sayang-sayangan kamu di telepon itu. Astaga. Sapi! Ani! Ambil kamu. Udah lama. Baru, makan. Ih,
Jeruk banget sih, kotor tau. Dilap dulu dong. Kamu diem-diem kerja di sini juga? Aku tuh janjian sama Shanghai Babes di sini. Nah, ini dress code kita untuk hari ini. Gimana? Shanghai Babes. Grup musik gitu? Kayak Spice Girl tapi bisa silat? Atau segerombolan babe-babe yang doyan es Shanghai? Enggak dong sayang. Mereka tuh geng aku di sastra Cina. Jadi gini loh. Bahasa Cina itu kaya banget dengan budaya Mbing. Jadi udah seharusnya dong aku juga menyelami budaya Cina itu secara mendalam. Nah, yang kayak gini-gini tuh baru langkah-langkah awal. Ngerti? Iya, ini laki gue. Harus teriak-teriak kayak gini. Emang harus kayak gini. Nih, halo. 看见人们觉得中国话吧？好了。 Anin, gue satu-satunya Shanghai Babes yang gak perlu ganti nama. Huruf awal nama gue cukup dipisahin dikit aja. Dari Anin jadi Nin. Iya, Dika. Perkenalkan juga. Nama gue Xiaoyan. Xiao itu artinya kecil. Karena gue anak paling kecil alias anak terakhir gitu. Dan Yen itu diambil dari kata Yeni. Jadinya Xiaoyan. Itu Xiao sama ya. Tapi ini sih nama Haulai. Capcay lah saja. Aku kesana dulu deh. Dika kan? Tergantung. Ina, korban surat cinta kamu waktu SD. Ingat? Iya, Ina, iya. Iya, Ina. Kamu bukannya di Hong Kong atau di mana gitu? Tapi 2 tahun yang lalu papa aku balik ke sini. Terus dia bikin tempat ini deh. Papa kamu yang punya tempat ini? Bagus. Ini kerannya kalau diputer bisa nyala air gitu. Tapi kalau punya sendiri sih emang baru 6 bulan.
Jadi aku sekolah dulu di sana, baru aku balik lagi ke sini. Kamu baru balik ke sini? Iya. Bagus. Aku baca blog kamu. Baca blog aku? Iya. Kamu tahu blog aku dari mana? Oh, jadi gini, waktu itu kan aku sama keluarga aku tuh lagi nyari-nyari kambing buat dikurbanin kan. Terus aku bingung nyari di mana. Akhirnya aku cari-cari gitu di internet, dapet kambingjantan.com ya. Iya. Ternyata tuh aku sempet mikir kalau kamu sekarang jualan kambing. Ya salah ya. Iya itu ide bisnis yang bagus, tapi sayang sekali aku nggak jualan kambing. Tapi serius, blognya bagus loh. Makasih. Kenapa nggak dibukuin aja sih, Dit? Ya bisa. Ya kalau menurut aku kan itu lucu, seru. Dan yang pasti itu bakalan laku kalau dijual. Iya nggak sih? Iya. Iya, Ina kenalin. Ini Ina ini. Ini pasti Kebo kan? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan Kebo? Aku kan pembaca setia blog kamu. Blog? Sejak kapan kamu punya blog? SMA kelas 2. Kok nggak pernah cerita sama aku? Ya kamu juga nggak pernah nanya. Kamu juga nggak pernah nanya sama aku. Bagaimana Lause mati? Tapi aku kasih tau kamu kenapa Lause mati. Dia mati gara-gara dia emang udah tua. Lagian kenapa sih Mi gak mau bilang sama aku? Malu ya kalau aku baca. Malu kalau aku yang baca. Iya. Nanti aja kalau udah dicetak jadi buku, baru kamu baca. Dicetak jadi buku? Iya. Gimana menurut kamu ya? Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh. Aduh. Kedengerannya tuh kayak bercanda tuh gak sih, Bing? Ya isinya emang komedi, bukan yang serius-serius. Bukan yang serius-serius. Denger ya, Bing? Sastra itu serius. Kalau kumpulan cerita sehari-hari kamu sih emang bukan sastra namanya. Halo? HTS atau hubungan tanpa status. Lebih populer lagi, TTM, teman tapi mesra.
Sebentar. TTM sangat berkembang di pergaulan anak muda metropolitan zaman sekarang. Yang nantinya gue prediksi bakal populer juga, yaitu TTTM, teman tapi tidak mesra. Untuk menghindari pihak-pihak tertentu untuk tahu, diperlukan poin-poin sebagai berikut. Pertama, jaga jarakmu. Jangan sampai terlihat terlalu memberikan harapan yang berlebih. Kocak habis ya. Kedua, sebisa mungkin membawa kendaraan sendiri-sendiri. Kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kalau kata Lause, begitu enak orang yang udah meninggal. Lantas, kenapa kita mesti Poin takut ketiga ninggalin itu poin yang kehidupan paling gak enak. rapuh ini? Tapi nggak bisa dihindarin dalam HTS. Mungkin aja Berbohong. ketika kita mati nanti, kita baru berpikir, hey, kenapa kita mesti takut ninggalin kehidupan yang begitu rapuh? Gila, ini gila banget. Kata-katanya Socrates tuh jadi kedengeran gak ada apa-apanya tuh nggak kalau dibandingin sama kata-katanya Lause. Iya nggak sih, Bing? Ngomong-ngomong gimana? Kabar yang membukukan blog kamu? Ya, kemarin aku udah ngeprint gitu sih. Tapi jadinya tebel banget. Buat gebuk lalat pasti meledak kali itu lalat. Terus sudah ada rencana mau ke penerbit mana? Belum tahu sih. Penerbit mana aja deh, yang insaf. Aku jadi mikir deh. Kenapa nggak aku kasih aja ya draft novel-novel aku ke penerbit? Aku kan udah duluan dan serius nulis dibanding kamu. Dan kayaknya aku bakalan ngasih ke penerbit Gagas Media deh. Soalnya ada teman papaku yang kerja di sana. Ya siapa tahu aja dia bisa bantu. Ya kan? Kamu juga mau ikut ngasih draft buku kamu ke sana? Ayo, ayo. Tapi katanya kamu gak suka sama ide membukukan blog aku. Kok sekarang malah bantu? Ya, hitung-hitung sekalian nemenin aku ke sana aja. Permisi Mbak, saya mau nanya. Mbak. 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 Percuma, dia nggak bakal perhatiin kalau dia lagi baca. Cari siapa ya? Saya udah ada janji mau ketemu sama Pak Wawan, mau kasih naskah. Kalau kamu? Saya juga mau ikut ngasih naskah. Maaf, buku ternak bukan di sini. Ini bukan buku ternak, Mbak. Ini buku dari blog gitu. Sebentar. Kamu sudah ditunggu. Dan kalau kamu, cuma naskahnya aja yang boleh masuk. Iya, bentar ya.
Raditya Dika kan? Om Wawan sudah nunggu kamu tuh. Dia mau ngobrol. Aneh banget kan? Masa naskah soal asimilasi di kalangan anak muda gitu dibilang gak bagus? Dibilang berat lah, gak komersil lah. Jangan-jangan buku kamu juga... Aku lupa. Kalau buku kamu sih cocok. Sama-sama gak serius kan? Kamu ngerasa gak sih? Kita tuh udah kayak dua orang yang udah tahu nggak cocok, tapi tetap cocok-cocokin. Karena kita takut buat Senin lagi. Kamu ngerti nggak maksudku? Kayak gini misalnya, kayak gajah misalnya. Kamu tahu kan, kalau gajah itu kalau hamil 22 bulan. Berarti kan setahun 10 bulan. Nah, kita ini kan bukan gajah. Kita ini Brontosaurus yang punya banyak pertimbangan. Kamu mau putus? Enggak. Emang tadi aku bilang kayak gitu? Ya, mungkin setelah 12 atau 13 kalimat lagi. Ada cewek lain ya? Brontosaurus itu lebih kuat daripada gajah. Dia lebih gede. Hamilnya juga pasti lebih lama. Apa kita bukan Brontosaurus? Aku percaya. Kita masih Brontosaurus. Ketika hati ini tetapkan pilihan, adakah kuasa diri untuk coba abaikan? Ketika hati ini tetapkan pilihan, adakah kuasa diri untuk coba abaikan? Selalu ku katakan engkaulah yang terjaga
Meski waktu datang dan berlalu, kau takkan lekang dan terganti selamanya. Kamu marah ya? Bukannya aku gak suka sama kamu. Tapi aku juga gak bisa ninggalin Kebo. Hari itu gue sadar, orang yang bisa tertawa begitu lepas, pasti juga bisa menjerit sama kencangnya. Kembali ke Adelaide. Kembali harus LDR lagi sama Kebo. Gak apa-apa, gue sekarang siap. Gue percaya Kebo, dan Kebo percaya gue. Kita saling cinta, pasti bisa melewati segala macam bentuk angin ribut. Kalau mau cari uang tambahan itu harus kerja, Dik. Sekarang bukan tambahan lagi, Har. Uang udah jadi kebutuhan. Kalau student di sini itu susah cari kerjanya, Dik. Apalagi kalau bikin visa kerja. Prosesnya lama, biayanya mahal. Ya, untungnya bosku itu lebih suka kalau aku nggak punya visa kerja. Katanya less confusing. Dia suka banget kalau pekerjanya itu orang Indonesia. Gampang dan gak rese. Dik, aku ke situ dulu ya. Tempat kerjaku di sebelah situ. Sampai jumpa ya, Dik. Tenang aja udah. Pokoknya kamu anggap aja orang ini belum meninggal. Anggap dia lagi tidur atau manekin. Aku amat sini tangan. Santai aja. Nih, relax kayak aku. Kayak gini. Tuh, santai aja, biasa. Biasa lemesin. Kamu juga pasti nanti begini. Kamu gak usah takut. Menganggap aja mereka itu sedang tidur atau manekin. Jadi kamu gak usah banyak mikir. Ya, jangan cengeng. Jadi gak usah takut. Biasa aja.
Halo. Alah, Aku baru dapat kerjaan nih. Ya walaupun harus bolak-balik nyeret Haryanto keluar masuk ruangan, tapi cukup lah buat nelfon kamu. Bo, misi. Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Kalau kamu lagi diem-diem kayak gini, kamu lagi ngambek ya sama aku ya? Aku alergi loh sama ngambek-ngambekan. Kamu kenapa sih? kenapa harus kenapa-kenapa? Bo, udah deh. Aku capek tahu abis mandiin 3 mayat. Formalinnya itu bisa bikin aku jalan miring semalaman. Kamu jangan pakai formalin juga dong. Cuman mayat tahu yang pakai formalin. Lagian siapa sih yang ngambek? Kita kan emang udah gak ada apa-apa sekarang. Bukannya sekarang kamu udah sama Ine? Loh, Dik. Kamu mau kemana, Dik? Aku baru mau ke tempat kamu. Mau minta beras. Ya, cuma ada panci ini yang bersih, Dik. Emangnya kamu mau kemana, Dik? Ke airport. Jakarta. Kebo ngamuk. Ada kebo ngamuk di Jakarta, Dik? Sungguh, Dik? Terus yang mati berapa, Dik? Kebo pacar gue gembel. Oh. Dia tahu soal ini. Ini, Dik. Aduh, gawat ya, Dik. Yakin, Dik, itu kan mahal. Orang tua kamu tahu, Dik, kamu mau pulang. Enggak. Kamu nggak ingat mayat yang mandi bareng kita? Kapan kita pernah mandi bareng mayat? Maksudku, mayat yang kita mandiin sama-sama, Dik. Subuh-subuh gini, boleh nggak ini nganterin aku dulu, Dik? Berhenti di sini, berhenti di sini. Dik, hati-hati ya, Dik.
Mbak. Mbak. Di sini nggak ada kebo. Adanya 2 ular. Bing? Maaf, gak ada bangku lagi. Belum nemu yang cocok. Aku cuma bisa minta maaf. Aku tahu mungkin aku nggak pantas buat minta maaf. Tapi kamu pasti juga salah ngerti. Salah ngerti gimana sih? Ine sendiri yang cerita. Nama apa yang kamu kasih ke dia? Kebo juga. Sapi. Berak bercula. Hah? Atau miosin? Miosin. Kecoa. Ini nyariin aku ke kampus. Lucunya dia nggak tahu nama aku. Cuman tahu dengan panggilan Kebo. Dia ceritain semuanya sama aku. Kalian ngeprint blog kamu sama-sama. Pergi bareng. Dia kasih lihat ke aku semua SMS yang kamu kirim buat dia. Dia ulang semua kata-kata yang pernah kamu bilang ke dia. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Aku salah ngerti di mananya, ha? Apa ini yang ngada-ngada? Harusnya aku nggak usah percaya sama Ine. Percayanya sama kamu aja. Gitu. Aku juga gak nyangka kalau ternyata masalah ini bisa bikin kamu langsung pulang kayak gini. Aku cuma bisa minta maaf. Ya tapi kenapa sih? Apa harus kayak gitu? Waktu itu rasanya kayaknya tepat. Kayaknya cocok.
Kayaknya kamu udah jadi lain. Emang lain? Kamu nggak ada di sini. Aku boleh nggak? Boleh apa? Aku boleh minta minum. Aku aus. Tadi di pesawat aku nggak sempat minum. Aku numpain gelas 3 kali. Aku berantakan kalau nggak ada kamu. Aku maafin. Maafin aku ya. Untuk sementara. Setidaknya Haryanto bisa pulang dengan selamat hasil nyetopin mobil ngaku-ngaku jadi gelandangan dari airport waktu itu. Dan masalah uang, cerita lama. Gue gak pernah nyangka kalau tulisan iseng-iseng gue ini akhirnya bisa jadi sesuatu. Mungkin gue gak jadi petenis nomor 1 dunia atau detektif yang cerdas dan banyak akal. Tapi buku ini udah bisa bikin gue bahagia. Tapi ada satu hal yang mungkin enggak akan berubah. Sudah 2 semester nikah, enggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harusnya maju ke depan, bukan ke belakang. Lebih-lebih lagi jalan di tempat. Dari rapor pertama kamu istirahat di tempat. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa meluluskan dengan nilai-nilai yang ada. Kalau minat kamu 0. Coba pikirin jurusan lain. Yang kamu lebih tertarik. Mungkin sastra atau media. Emangnya kamu gak belajar ya? Belajar sih belajar. Tapi kadang juga enggak. Emangnya kamu ngapain aja sih kalau di sana? Main sama Haryanto. Main sama Haryanto. Makan juga sama Haryanto. Haryanto mulu. Jangan-jangan kamu juga jatuh cinta ya sama Haryanto? Atau jangan-jangan kamu juga punya fotonya Haryanto lagi di meja kamu? Masa kamu jealous sama Haryanto? Jangan-jangan kamu juga jealous lagi sama teman-teman aku. Mereka kan cuma teman-teman sekelas. Ina juga dulu cuma temen sekelas kamu. Kenapa jadi Ina lagi? Aku kan udah minta maaf.
dimaafin kok. Tapi nggak dilupain. Edgar akhirnya diobatin pakai cara tradisional. Pantatnya disumpal pakai jamu. Mama juga nawarin naikin uang jajan lagi. Terus kamu terima? Aku sih bilangnya enggak. Aku nggak tahu hari ini mau ngapain. Hari ini banyak banget yang masih aku kerjain. Kamu kangen nggak? Kangen? Sama aku? Iya. Sama siapa lagi? Aku pengen banget ke Melbourne deh. Katanya bagus. Kalau aku enggak lah. Aku pengennya ke Shanghai. Mestinya kamu tuh dulu milih jadi dokter kandungan tahu. Kadang aku juga suka ngerasa kayak gitu. Bukuku laku loh. Coba kamu tebak. Royaltinya nanti berapa? Jadi $10.000. Kayaknya kamu nebaknya ketinggian deh. Kado dong. Aku kan tanggal 22 ulang tahun. Kamu mau kado apa emangnya? Mau kamu. Ambing serius. Mau kamu dipakai pita warna pink. Aku tunggu depan pintu kosan aku tanggal 22. Gimana? Kamu mau aku pulang beneran? Soalnya kayak aku nggak bisa sih. Ya Ambing, nggak usah lama-lama. Kayak kemarin aja. 2 hari cukup kok. Ya? Ya. Nggak segampang itu, Bu. Kamu tuh ya, kalau habis ngelakuin kesalahan fatal aja, segampang itu. Kenapa diem? Sekarang kamu mikir. Kayaknya kemarin enggak deh. Sekarang iya. Gitu. Hah? Enggak segampang itu. Gila ya. Aku tuh sekarang udah bener-bener gak penting ya buat kamu ya. Kita udah beda, Bo. Kamu udah beda. Aku udah beda. Sekarang kita udah beda.
kalau tanggal 22 aku buka pintu dan kamu gak ada di situ, berarti iya. Kita emang udah beda. To know what's on your mind. These coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. Fly away tomorrow to far away. I'll admit a cliche. Quality. Yang penting gitu, quality. Seeing out a late sky, would you be kind enough to remember? I'll be hearing my own footsteps under a late sky. Would you be kind enough to remember? You know what's on my mind. I wish they made you portable. Then I carry you around. And I bet you look good on me. Fly away tomorrow. Haryanto pernah bilang sama gue, yang namanya gelap itu nggak ada. Yang ada itu kekurangan cahaya. Gue nggak tahu dari mana dia bisa ngomong sepintar itu. Tapi ini mirip sama hubungan gue dengan kebo. Padahal kalau lampu di luar itu dinyalain atau bulan lebih diterangin, mungkin kita bisa ngeliat pemandangan bagus. Mungkin masalahnya ada pada jarak. Jarak. Gue ulangin kata-kata itu sampai gak ada artinya lagi. Iya. Mungkin jarak yang udah menggelapkan hubungan ini. Atau kita udah sesimpel gak lagi ngeliat bulan yang sama. I'll be hearing my own footsteps under idle sky. Would you be kind enough to remember? I'll be looking out my window, seeing idle sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Sekarang dunia akan terus berputar dan aku akan terus berdiri. Moga-moga dengan berakhirnya lagu ini, aku udah bisa ngelupain kamu. Selamat ulang tahun. Halo? Mama. Dik. Baru telepon sekarang kamu? Duh, Mama lagi pusing banget nih. Biasalah, deadline presentasi, meeting. Kepala Mama mau pecah rasanya. Uang itu kadang-kadang bikin pusing juga ya. Dik, Mama selesaiin ini dulu ya. Nanti kamu telepon lagi. Ma, bentar. Aku pengen ngomong sesuatu.
Aku nggak bisa kuliah finance, Ma. Aku nggak bisa kuliah di sini. Tapi aku mesti ngakuin. Dan Mama juga mesti ngakuin. Aku kuliah finance bukan karena pilihan aku kan. Tapi karena pilihan Mama. Cita-citaku sebenarnya sederhana, Ma. Aku tuh cuman pengen cerita. Dan aku pengen orang ketawa denger cerita aku, baca cerita aku. Aku tuh pengen bikin orang lupa sejenak sama stresnya hidup. Mungkin bisa ngebuat Mama jadi lupa mikirin duit, Edgar, Papa. Aku juga pengen sekali-sekali ngebuat Mama seneng. Aku pengen numpahin lo, Mama kok nangis? Maafin Mama, Dika. Mama cuma mau kamu yang terbaik buat aku. punya apa tuh, Dik? Kamu kesetrum. Itu ciuman dari aku buat Mama. Ya, memang selama ini saya tahu Dika sudah saatnya mengganti pilihan hidupnya. Setelah 3 ember air mata, Mama akhirnya sepakat jemput gue pulang ke Jakarta. Istilahnya for good. Iya, gue pulang. Gue gagal di Australia. Bukan, yang bener Australia yang gagal sama gue. Nggak seperti Haryanto yang akhirnya sukses mendesain robot untuk jadi substitusi lengkap. Dia juga membuat versi lakinya. Katanya sih substitusi gue, tapi bisa bahasa Kediri. Gue sendiri masuk ke dunia di mana gue memang seharusnya berada. Lewat kacamata saya ini, lewat gimana kita melihat hal-hal kecil dalam hidup, terus coba kita ketawain. Dari cinta, dari kejadian sehari-hari, yang bodoh, yang lucu, dari mama papa, dari keluarga saya juga. Dika, bedanya kambing jantan dan brontosaurus apa, Dik? Kalau kambing jantan, bukunya warnanya hijau, kalau brontosaurus merah. Dika. Kenapa judul novel kamu itu selalu bertema binatang, Dika? Dika, kenapa buku Anda selalu bertema komedi? Karena saya juga ngertinya cuma komedi aja, dan dari kecil saya juga suka baca-baca buku komedi-komedi gitu kan. Dika.
Hai Beb sekarang jadi organisasi resmi kampus. Anggotanya ratusan lebih. Kebo sekarang jadi sekretaris utama mereka. Kebo. Ah, cerita lama. Dan sekarang ada yang lebih bagus daripada Adelaide namanya. Yaitu Harajuku. Kalau mau pindah tempat lain, tar aja deh bagian kedua aja, Dik. Ya. Kini aku ada di tempat jauh. Kau di sana sendiri tanpaku. Kita merasa ada sesuatu yang hilang. Tanpamu aku di sini berantakan. Lihatlah bulan yang sama agar kita merasa dekat. Lihatlah bulan yang sama agar kita tetap dekat. Lihatlah bulan yang sama agar kita merasa dekat. Lihatlah bulan yang sama agar kita tetap dekat. Kau di sana, aku di sini. Dalam jarak yang begitu jauh, mohon engkau janganlah mengeluh. Oh, bersabarlah menungguku. Tetaplah engkau seperti dulu. Secepatnya ku akan kembali. Begitu banyak godaan mencoba menguji kesungguhan cinta kita. Selalu